ada program yang baru-baru saja ini ada di Kabupaten Wajo, itu program Tani Bangkit. Siap. Nah, itu program Tani Bangkit ini seperti apa penjelasan secara umumnya, Pak Kadis? Ya. Terima kasih. Yang program Tani Bangkit ini bagaimana kita bisa menjadi salah satu penyangga utama produksi padi terbesar di Sulawesi Selatan. Siap. Bagaimana itu menurut memang Pak Pak, kalau kita lihat produksi kita kemarin dirilis dari Pusat Statistik. Strategi untuk menyukseskan program pertanian terpadu, Pak Kadis tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit, mungkin bisa lebih diinikan lagi untuk para penyuluh khususnya, seperti apa pesannya, Pak Kadis? Saya sampaikan memang Pak kepada teman-teman penyuluh bahwa kalau Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Budi Kurniawan, dan kali ini kita kembali bertemu di program Kupas Tuntas Medium TV. Seperti biasa pemirsa, kali ini saya akan mengupas secara tuntas salah satu OPD di Kabupaten Wajo. Dan seperti biasa, saya sudah menghadirkan narasumber saya yang tentunya ahli dan kompeten di bidangnya. Dan langsung saja mungkin kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Insinyur Muhammad Ashar, Siap. Kepala Dinas dari Pertanian di Kabupaten Wajo. Baik, Pak Insinyur Muhammad Ashar, apa kabar, Pak? baik Pak. Alhamdulillah. Tadi sempat beraktivitas di kantor dulu sebentaran, mungkin sebelum menuju ke studio. Ya, sebelum ke sini kita sempat tanda tangan dulu semua. Iya, betul Pak. Jadi di program Kupas Tuntas ini, Pak Kadis, kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Siap. Tentang seperti apa mungkin dari Dinas Pertanian, terutama program-program kerja yang sudah mungkin Bapak lakukan selama ini. Dan kita akan mengupas tuntas mungkin satu persatu. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu secara umum, Pak Kadis, tentang pekerjaan Bapak dan sehari-harinya seperti apa, Pak Kadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Insinyur Muhammad Ashar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, yang mana diminta kepada adik tadi untuk memberikan sedikit penjelasan masalah tugas pokok dan fungsi kami di sektor pertanian, yang mana bahwa pertanian di Kabupaten Wajo memang mempunyai lokasi yang begitu luas, di mana luas lahan pertanian kita adalah 101.326 hektar. Iya. Dan kalau melihat daripada sektor pertanian di Kabupaten Wajo cukup kompleks, karena kami ditemani dengan ada 7 eselon 3. Pertama sekretaris, kedua kepala bidang tanaman pangan, ketiga kepala bidang peternakan, keempat kepala bidang penyuluhan, kelima kepala bidang PSP, keenam kepala bidang ketahanan pangan, dan ketujuh sekretariat. Dan ini saling bahu-membahu tentunya. Alhamdulillah selama ini kita punya kompak di dalam betul melaksanakan satu kegiatan. Tentunya harus menjadi super tim untuk mungkin mengatasi segala dinamika yang ada di Dinas Pertanian. Oke, Pak Kadis, saya sudah tracking sedikit tentang profil Bapak. Jadi Pak Kadis ini sudah 15 tahun, kalau saya melihat dari histori yang saya searching ini, 15 tahun menjabat dalam struktur pemerintahan, berawal dari 2007 menjadi Kepala Subdin Koperasi Prodesen dan Pengawasan Dinas Koperasi. Pak Kadis, betul ya? Siap, betul. Iya, itu di Kabupaten Wajo juga, dan hingga sekarang di tahun 2020 kemarin menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan. 2018. Oh, 2018. Siap. Pak Kadis. Oh iya, siap. Berarti memang sudah sangat panjang perjalanan
dan pasti ya penuh dengan berbagai cerita. Saya juga sempat searching ini beberapa berita, Pak Kadis, bahwa ada program yang baru-baru saja ini ada di Kabupaten Wajo, itu program Tani Bangkit. Siap. Nah, itu program Tani Bangkit ini seperti apa penjelasan secara umumnya, Pak Kadis? Terima kasih. Yang program Tani Bangkit ini bagaimana kita bisa membangkitkan teman-teman baik dari kalangan milenial maupun di teman-teman petani yang memang sudah bekerja selama ini. Kita tahu bahwa petani di Kabupaten Wajo sangat ulet. Berarti kaum milenial juga tersentuh dengan program ini? Kita dengan tersentuh. Kemarin kami bawa petani milenial ke Makassar, yang di mana Pak Menteri kemarin, Menteri Pertanian sudah ada di Makassar untuk membina ribuan daripada teman-teman petani milenial. Jadi kami mengutus hanya 3 kabupaten yang dipanggil untuk ke Makassar, yaitu Wajo, Goa, dan kalau tidak salah Pangkep, kalau tidak salah kemarin. Jadi kita memang selalu mengagungkan bagaimana supaya ke depan nanti ini yang perlu kita fokuskan adalah di anak muda kita, supaya dia bisa terjun ke sektor pertanian. Karena kita tahu selama ini bahwa dengan adanya COVID-19, sektor pertanian lah yang tidak terlalu menderita saat ini. Betul. Alhamdulillah di Kabupaten Wajo karena mempunyai luas sawah yang begitu luas, urutan kedua di Sulawesi Selatan, sehingga sektor pertanian ini bisa kita membangkitkan. Di mana program Bapak Bupati Wajo ada 25, salah satunya adalah integrated farming system, karena memang ada poin di situ, dan kemudian petani peningkatan entrepreneur. Jadi di situ di dalamnya kan entrepreneur itu mudah-mudahan dia sentuh ke petani-petani milenial kita. Jadi kami sudah melatih juga petani kurang lebih 3.000 lebih petani untuk khususnya di Kabupaten Wajo. Khusus di Kabupaten Wajo. Betul. Jadi ini sudah mengarah ke milenial juga. Siap nih. Menyesuaikan keadaan juga Pak Kadis. Oke, siap. Dan memang yang saya lihat di sini ketika itu Pak Bupati Wajo, Pak Amran Mahmud juga menegaskan luas lahan persawahan yang dimiliki oleh Kabupaten Wajo ini menjadi salah satu penyangga utama produksi padi terbesar di Sulawesi Selatan. Siap. Bagaimana itu menurut memang Pak? Kalau kita lihat produksi kita kemarin dirilis dari Pusat Statistik, kita masuk urutan ke-17 secara nasional Wajo. Setelah Bone dia masuk urutan 10, karena memang luas sawahnya Bone 101.000, kita 101.000. Orang selalu bilang bahwa produksi tertinggi beras ada di Sidrap dan Pindrang. Kenyataan lain, Pak. Produksi gabah ada di Wajo, berasnya ada di Sidrap dan Pindrang. Karena di sana pengolahan. Di sana pengolahan hasilnya, kemudian dagangnya juga di sana. Jadi kita yang memproduksi atas nama Sidrap dan Pindrang. Jadi saya biasa main dengan teman. Jadi ini langsung diralat ya, Pak Kadis ya. Produksi kita Pak yang luar biasa ini, artinya boleh dikata 65% sampai 70% produksi gabah Wajo ada di Sidrap. Dikelola di Sidrap, digiling di Sidrap, karena kita punya penggilingan, memang sarana dan prasarana penggilingan, dryer apa semua masih sangat terbatas. Akhirnya kami selalu dengan Bapak Bupati bagaimana bisa ke depan ini kita juga bisa mengolah ini produksi kita, karena Pak Bupati selalu mewanti-wanti kepada kami bahwa untuk 2024 Pak Kadis mudah-mudahan kita bisa memproduksi beras sampai gabah sampai 1 juta ton. Saya sampaikan Bapak Bupati, kalau itu target 1 juta ton Pak 2024, insya Allah bisa kita tercapai dengan catatan pertama kita harus lengkapi sarana dan prasarana. Dalam hal ini pertama Wajo itu kita memang berlebih air, tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang kekurangan air, terutama wilayah yang sawah tak ada hujan menghampir 70.000 hektar Pak. Ya itu yang perlu kita cari solusinya, bagaimana yang 70.000 hektar ini bisa tertanami 2 kali. Kemudian yang kedua masalah benih. Bagaimana petani kita menggunakan benih yang betul-betul yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian atau benih-benih yang berlabel. Yang ketiga masalah pupuk. Kalau ini 3 persoalan yang kita sudah bisa selesaikan, apa target daripada Bapak Bupati yang 1 juta gampang kita bisa capai. Saya sudah hitung-hitung ke Bapak Bupati. Bapak Bupati, kalau luas pertanaman kami tahun 2021 176.000 hektar dengan luas sawah tadi itu Pak, karena mungkin ada yang bertanya kenapa luas pertanaman 176.000 hektar sedangkan luas sawah
hanya 101.000. Iya. Ini kan ada pertanaman yang 2 kali, ada yang 3 kali. Iya. Kita akumulasi dalam 1 tahun 2011 kemarin 176.000. Saya hitung-hitungkan Bapak Bupati, kalau udah produksi sekarang sudah mencapai 800.000 lebih, dibagi kekurangannya itu ke 7, tinggal 200 kilo per hektar kenaikan sudah bisa mencapai target. Jadi Bapak Bupati bilang, ya kalau begitu Pak Kadis bagaimana modelnya supaya kita bisa, ya. Yang kedua, wilayah-wilayah kita memang sering terjadi bencana Pak, bencana banjir. Betul. Tahun kemarin kita kena bencana banjir 15.000 hektar. Jadi 15.000 hektar. 15.000 hektar. Itu kalau dikalkulasikan produksinya 5 ton saja itu sudah berapa ratus ribu ton. Jadi jadi untuk mengantisipasi, misalnya ini kan bencana banjir mungkin musiman Pak Kadis. Iya. Kira-kira apa antisipasi mungkin untuk meminimalisir dari yang Pak Kadis bilang tadi, siap. kena 15.000 hektar itu? Terima kasih, Dik. Untuk mengantisipasi ini memang petani kita sudah tahu bahwa jadwal tanam untuk pinggir danau tempe. Oh iya. Pinggir danau tempe Oktober Maret kita cocok menanam di situ. Jangan coba-coba menanam di April September, karena April September curah hujan sudah musimnya tinggi. Masuk Pak ya. Cukup tinggi. Ya. Ya, otomatis yang menanam di pinggir danau tempe itu yang sekitar 7.000 itu, kalau tanda salah 7.700 sekian, itu pasti kita akan kena gagal atau tapi mudah-mudahan dengan curah hujan yang selama ini bersahabat, saya lihat di wilayah-wilayah tak ada hujan ya lumayan. Makanya saya sampaikan juga ke Bapak Bupati Wajo bahwa kalau tenggelam pinggir danau tempe yang 7.000, tapi kita terselamat dengan 70.000 yang tak ada hujan. Artinya 10% lah ya, 10% dari luas sawah tak ada yang hujan yang tergenang di situ. Tapi kalau di Oktober Maret pasti di pinggir danau tempe itu akan bagus. Mudah-mudahan, karena kalau cuaca bersahabat, yang penting pada prinsipnya pengaturan air di kawasan danau tempe juga harus kita perbaiki. Betul. Supaya jangan sedikit saja hujan langsung meluap lagi, karena dampaknya ke wilayah-wilayah pertanian yang 7.000 lebih ini Pak. Oh iya, jadi sudah mungkin para petani di sini memang sudah mengetahui Pak Kadis ya bahwa sudah. Jadwal-jadwal tanam. Siap. Mungkin sudah diimbau kepada petani bahwa bulan ini sampai ini memang jangan sampai dulu menanam. Jadi mereka pasti sudah paham ya. Siap. Mungkin seperti itu, karena kita tidak bisa menghindari juga yang namanya musim bencana hujan. Kita tidak bisa menunda juga. Siap, Pak Kadis. Siap. Betul. Oke, Pak Kadis, saya juga ingin menanyakan sedikit tentang 25 program kerja nyata yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Di antara 25 poin itu kan mungkin tadi Pak Kadis sudah singgung sedikit. Sejauh ini mungkin apa program-program yang mungkin sudah terlaksana untuk membantu mewujudkan 25 program kerja nyata yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati? Terima kasih banyak, Dik. Yang 25 program kerja Bapak Bupati itu salah satunya adalah integrated farming atau pertanian terpadu. Memang kita sudah melakukan 2 hari sebelum 2 hari setelah Bapak Bupati dilantik, kalau tidak salah pada saat itu kami berkunjung ke Urayang untuk melihat lokasi yang di sana yang luasnya sekitar 10 hektar. Tapi memang kita langsung action di situ Pak. Tapi namun apa yang diharapkan juga Bapak Bupati tidak sampai maksimal mungkin, karena di samping pada saat 2020 baru kita melaksanakan terjadi COVID. Iya, betul. Artinya kita memang sangat keterbatasan di situ. Tapi program daripada Bapak Bupati Wajo untuk di sektor pertanian yang integrated farming atau pertanian terpadu jalan sudah jalan Pak. Dan kemudian termasuk juga itu yang 10.000 entrepreneur, kami juga di sektor pertanian ikut terlibat di dalamnya. Memang itu tadi saya sampaikan bahwa kita sudah melatih, ada petani sekitar 3.000 lebih petani sudah kita latih. Kemudian yang integrated farming yang pertanian terpadu itu Bapak Bupati menginstruksikan juga kepada kami untuk sampai ke tingkat-tingkat desa. Alhamdulillah sekarang sudah ada 14 kecamatan yang sudah ikut dari program-program itu tadi. Oh iya, siap. Pak Kadis, tentunya dalam pelaksanaan mewujudkan 25 program terkhusus untuk mungkin dari sektor pertanian. Seperti Pak Kadis juga telah singgung tadi, ini kan tidak selalu mulus. Siap.
pasti ada juga tantangan. Ada. Ya, mungkin bisa diceritakan sejauh ini bisa lebih dipaparkan lagi apa saja sebenarnya tantangan-tantangan yang terjadi terhadap perencanaan-perencanaan yang sudah Pak Kadis pikirkan sebelumnya mungkin. Terima kasih. Memang namanya suatu program pasti ada tantangannya, ada hambatan dan tantangannya. Kemarin memang setelah Bapak Bupati menentukan lokasi di situ, memang agak berat tantangan di sana karena pertama lahan di situ yang luasnya 10 hektar kurang lebih memang dulu adalah lokasi pertanian. Tapi pada saat kemarin itu adalah lokasi pertanian yang bergerak di sektor peternakan. Sedangkan kalau kita mau paksakan masuk ke itu untuk semua komoditi memang agak berat karena kondisi tanah di situ memang sangat kalau kita bilang ya tandus lah. Jadi kami sudah melakukan berbagai kegiatan di sana, tapi saya lihat hasilnya memang agak-agak nihil. Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa cocok di sini Pak Bupati, apakah karena ini judulnya di sini pertanian terpadu, berarti semua komoditi harus ada di dalamnya. Sedangkan namanya komoditi tidak semua jenis tanah cocok. Jadi kami sudah melakukan hal itu dan memang ada yang berhasil, ada yang gagal karena namanya uji coba pasti. Betul, kita trial error. Harus kita sampaikan apa adanya, bilang kalau memang untuk peternakan cocok di sana, tapi kami juga terkendala dengan terus terang dengan tenaga yang ada di sana. Karena kemarin Pak Bupati membentuk satu UPT, adalah UPT Pertanian Terpadu, karena hanya pegawainya hanya 2 orang. Jadi, berarti SDM-nya yang kurang ya, sangat terbatas. Akhirnya di samping beban kerjanya berat karena di mana ada peternakannya, ada perkebunannya, ada tanaman pangannya, hanya untuk dikerjakan oleh 2 orang. Berat. Kami sudah mencoba untuk memasukkan kelompok tani, pasti perhitungan teman-teman di sana sekarang manusia hidup butuh perhitungan ekonomi. Jadi mungkin dia masuk ke situ tapi harus dia sudah bekerja ya. Ternyata saya dapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya dia keluar lagi. Kita mau angkat tenaga kontrak di kantor kan aturan juga sekarang. Jadi makanya pada prinsipnya sekarang kemarin kami rapat dengan teman-teman penyuluh, karena jumlah penyuluh kami ada 160 di Kabupaten Wajo. Saya bilang tolong kita bahu-membahu membantu program ini supaya bagaimana ke depan, karena salah satu daripada janji Bapak Bupati Wajo harus realisasi semua ini kegiatannya, dan kita melihat waktunya sangat sudah mepet ini. Akhirnya saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana kita bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini jadi beban buat kita semua. Siap Pak Kadis. Itu tadi dari segi mungkin kinerja Pak Kadis ya yang saya coba gali. Saya sebenarnya mau menanya lebih jauh lagi. Sebenarnya Pak Kadis ini kan saya sudah membacakan tadi histori dari sejak 2007 hingga ke tahun sekarang ini, khususnya sekarang di Dinas Pertanian ini. Pak Kadis, saya mau nanya, kira-kira dari Pak Kadis sendiri sebagai kepala dinas, suka dukanya apa? Mungkin pasti kan ada enak dan tidak enaknya selama mungkin menjabat kepala dinas pertanian. Namanya pejabat Pak atau kerja di sektor pertanian, suka duka terlalu banyak. Pertama, kami membawahi 4.600 kelompok tani di Kabupaten Wajo. 4.600 kelompok tani. Jadi jumlah petani 80.000 di jumlah petani dengan mempunyai model dan karakter yang sangat berbeda. Ya, pasti tidak bisa kita menyamakan. Tidak bisa, betul. Saat saya kelompok tani yang anggotanya 25, ada yang terlalu banyak bicaranya, ada yang termalas, ada jadi pasti Pak tantangan buat kita di situ. Untuk membalikan telapak tangan tidak gampang. Jadi saya bilang
di situ Pak, namanya karakter di sektor pertanian itu betul-betul Pak, betul-betul banyak sekali pengalaman. Jadi pendekatan apa yang Pak Kadis Artinya, lakukan saya kepada sampaikan- banyaknya kelompok tani ini? Pak Saya Kadis? sampaikan saja kepada teman-teman penyuluh bagaimana kita bekerja sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada, bagaimana kita mencari inovasi-inovasi yang ada supaya petani bisa menerima kita, karena namanya petani itu Pak pasti, karena saya lihat petani kalau kita mau lakukan sesuatu, kalau dia enggak lihat pasti dia masih apa ini dia meraba-raba. Makanya Iya. saya sampaikan, tolong teman-teman penyuluh meyakinkan ke petani bahwa untuk masuk satu kegiatan kita harus memperlihatkan apakah kita demplo atau apakah kita membina yang bagaimana supaya ke depan petani bisa mempercayai kita. Karena kalau kita tidak melalui pendekatan begitu Pak, Iya. susah. Harus dari hati ke hati dulu, Pak Kadis. Hati-hati, harus kita masuki dulu Pak. Apa Iya. maunya si A? Kalau maunya si A ini, kita masuk ke situ dulu, baru kita bisa menggali salah satu. Jadi apa tidak yang bisa langsung, tetapi memang Nggak bisa, harus Pak, nggak bisa, disentuh nggak dulu bisa. hatinya. Apalagi kalau teman-teman petani, kan petani sekarang banyak yang kaya Pak dibanding daripada teman-teman penyuluh kita. Petani sekarang yang banyak yang sudah punya akses baik melalui internet, kalau dia punya anak banyak sarjana, jadi dia bisa enak Pak. Berarti luar biasa Luar ini Pak biasa, Kadis. Pak. Tinggal kita di pertanian tinggal mendorong, mengerahkan Iya. bagaimana ke depan ini petani kita sudah bisa sesuai dengan programnya Pak Menteri maju mandiri dan modern. Iya, Siap, iya, siap. Jadi luar biasa memang Pak Kadis, perjalanannya tidak mudah. Siap. Apalagi yang seperti Pak Kadis bilang tadi, ada begitu banyak kelompok tani yang harus menyesuaikan mungkin dengan arahan dari pusat mungkin, atau mungkin dari Dinas Pertanian. Saya juga ingin menanyakan Pak Kadis, mungkin setelah ini apa saja mungkin dalam rancangan kerja Pak Kadis, khususnya dari sektor pertanian, yang akan Pak Kadis lakukan ke depan? Mungkin ada program kerja yang masih belum terlaksana dan akan dilakukan ke depannya, Pak Kadis? Ya Pak, terima kasih banyak. Memang untuk saat ini sekarang kita diwanti-wanti dengan Bapak Bupati dengan pusat, di mana sekarang ini kan kami kemarin mendapatkan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, iya. Di mana kita tahu sekarang bahwa di kota-kota besar, terutama di Jakarta atau di daerah Jawa, alih fungsi lahan luar biasa. Akhirnya kami kemarin ke Jakarta untuk bagaimana mendapatkan supaya sawah yang ada di Kabupaten Wajo sudah bisa dipetakan bahwa lokasi ini bisa dialihfungsikan, lokasi ini sudah tidak bisa dialihfungsikan. Makanya kami kemarin dikasih anggaran dengan Kementerian Pertanian 500 juta untuk melakukan pemetaan di Kabupaten Wajo. Ini sementara sudah berjalan. Jadi hanya ada 11 kabupaten di 70 kabupaten di seluruh Indonesia, 11 di Kabupaten Wajo, salah satunya 11 di Sulawesi Selatan, dan salah satunya di Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah kita sudah nanti akan memetakan sawah-sawah yang ini sawah irigasi, ini sawah tada hujan, ini sawah bisa 2 kali panen, 3 kali panen. Ya. Jadi semua berfungsi. Semua berfungsi nanti. Kita sudah tahu bahwa nanti ke depan ini di sini bisa ada sumber-sumber air, di sini butuh alam mesin pertanian, di sini bisa didirikan penggilingan padi. Kita nanti akan melihat ke situ Pak nanti ke depannya. Jadi mungkin itu yang paling dekat yang sementara Pak Kadis lakukan, ya. Memang saya lihat seperti yang disinggung tadi, banyak lahan mungkin khususnya di Kabupaten Wajo ini yang sebenarnya harus disesuaikan dengan peruntukannya, ya Pak Kadis. Dan memang ini menjadi PR khususnya dari Pak Kadis sendiri, apalagi sudah disupport dari pusat tadi Pak Kadis. Mungkin Pak Kadis bisa diceritakan lagi setelah mungkin perjalanan panjang ini Pak Kadis, kira-kira presentasenya, progres kerja Pak Kadis sendiri, menurut Pak Kadis sudah sejauh mana pencapaiannya? Apakah sedikit lagi misalnya
targetnya ada 100, ini sudah berjalan 65%, jadi tersisa sekian persen. Menurut Pak Kadis sudah sejauh mana yang sudah dilakukan? Memang kemarin kita punya produksi di sektor pertanian yang tahun 2020 kita berada di masalah produksi, yaitu berada di, kalau PDRB-nya berada di -1 kalau tidak salah itu. Untuk tahun 2021 Wajo masuk naik jadi 6,7%. Itu yang paling mendukung adalah sektor pertanian di situ. Oh, Pak. Jadi sudah ada kenaikan. Sudah ada kenaikan. Jadi kita kalau tidak salah urutan ketiga di Sulawesi Selatan peningkatan produksi kita, peningkatan PDRB kita di Sulawesi Selatan. Kemudian apa yang disampaikan tadi bahwa untuk target-target ke depan kami memang itu tadi saya sampaikan bahwa Bapak Bupati bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pertanian hanya bukan cuma di tanaman pangan maupun di sektor-sektor lain, kemudian apakah di tanaman horti, kemudian kami juga kemarin sudah mengirim cabai ke Jakarta banyak 48 ton untuk mengamankan harga cabai di Jakarta. Jadi itu kerjasama dengan Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional yang membiayai biaya flatnya ke Jakarta. Jadi untuk mengamankan harga, karena Jakarta kemarin harga cabai di sana menghampiri 100.000, kita di sini masih standar 60.000. Jadi untuk mengamankan menstabilkan harga itu di Jakarta. Kami sudah melakukan itu Pak, sudah dua kali. Tahun 2020 kami kirim 168 ton. Oh iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan memang yang kita bantu dengan orang-orang pusat. Itu kemarin dilepaskan juga oleh Bapak Bupati sendiri dan dihadiri oleh Badan Pangan Nasional. Karena sekarang di pertanian itu Pak, dulu memang kita ada 11 eselon 1 di sana, sekarang sudah tinggal 10 karena Badan Pangan Nasional sudah berdiri sendiri. Jadi seperti statusnya seperti menteri di sana ada atau kepala badan. Akhirnya kami memang harus banyak koordinasi untuk apa yang disampaikan tadi, untuk ke depan target-target kami, yaitu target kami ke depan bagaimana peningkatan produksi yang diberikan target oleh Bapak Bupati 1 juta ton. Insya Allah mudah-mudahan di 2024 ini bisa tercapai dengan itu tadi, dengan dukungan daripada sarana dan prasarana tadi. Siap. Kalau untuk bantuan modal usaha mungkin ada juga ya, Pak Kadis, mungkin untuk para petani yang lagi membutuhkan bantuan modal, mungkin ada ya kendala-kendala seperti itu Pak Kadis? Kalau kendala memang kita Pak di sektor pertanian adalah modal. Karena petani kita memang kita ajar juga bagaimana bisa menabung, jangan setelah panen langsung habis. Jadi pola mindset itu yang harus diubah. Jadi Pak Menteri sekarang juga akan memberikan bantuan kredit. Ada program di Kementerian Pertanian adalah kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian dengan bunga kalau tidak salah 6% per tahun. Jadi itu yang kita dorong petani yang memang kekurangan modal, bagaimana bisa mengakses KUR. Itu sejalan dengan program Bapak Bupati. Saya sampaikan ke Bapak Bupati, mudah-mudahan dengan adanya program KUR ini, petani yang membutuhkan modal 10 juta bisa ambil 10 juta untuk beli pupuk dan bibit, supaya ke depan nanti jangan ada bagaimana caranya petani bisa belajar menabung lah di bank. Kalau saya lihat petani ini sudah panen, sudah beli, sudah merasa beli. Padahal kalau mau dipikir ini kan khusus untuk modal kerjanya ke depan lagi, kita harus siapkan dia supaya jangan tergantung daripada hanya pinjaman terus. Betul. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman penyuluh, tolong diakses teman-teman yang butuh modal, dibantu ke perbankan, meyakinkan perbankan bahwa inilah petani kami yang memang butuh, supaya dibantu modal, ke depan. Nanti kita juga jangan hanya membantu untuk kebannya, kita juga bantu banyak supaya uang tadi yang dipinjam ini bisa dikembalikan, supaya kita bisa jalan dan bisa panjang. Memang saya lihat Pak, terserang kekurangan kami kita di Wajo dibanding dengan Sidrap dan Pinrang, karena kita masih menyinggung masalah pembiayaan. Makanya saya sampaikan kepada Pak Bupati juga selalu mewanti-wanti kepada pihak perbankan, karena Wajo ini tidak tahu bagaimana. Kenapa Wajo kalau mau meminjam uang di bank, pengusaha hanya sangat terbatas, paling tinggi 3 miliar, 4 miliar. Sedangkan kita butuh Pak, kalau kita hitung kalkulasi produksi kita, kalau 850.000 ton
Kalau di rupiah itu berapa triliun dalam 1 tahun, Pak. Iya. Dan itu kalau tidak ada bantuan dari pinjaman di bank, otomatis penggilingan kita tidak bisa, Pak. Tidak bisa bersaing dengan Sidrap. Sedangkan Sidrap dan Pindad itu kayaknya tidak dibatasi kreditnya di sana. Jadi kayak kayak ada ini ya. Makanya saya sampaikan biasa, Pak, kalau rapat dengan perbankan, tolong Pak dibantu kami di sini karena kami juga mau berbuat. Tapi apa kendalanya sehingga wajib mau meminjam uang sangat terbatas, apakah jaminannya atau apanya. Tolong terbuka karena justru produksi yang paling besar itu kan ada di Wajo, Pak, supaya kita bisa mencari solusinya dulu bersama, mencari solusi. Karena enak kalau kita di sini, Pak, yang produksi kita yang olah, kita yang jual. Betul. Iya, tapi kenyataan sekarang kita yang produksi, terjadi kita yang olah. Karena memang saya lihat di situ, Pak, mungkin harus kita juga sharing dengan OPD lain karena namanya masalah perdagangan, harus keluar dari pertanian. Betul. Jadi memang harus ada sinergi. Tugas kami, Pak, hanya memproduksi, kemudian mungkin ada OPD tertentu yang harus mencarikan pasar, harus mencarikan saling membantu. Makanya harus kita banyak bersinergi dengan OPD lain, begitu juga dengan teman-teman perguruan tinggi, dengan pengusaha ataupun dengan teman-teman siapa saja yang mau bergabung di Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kesejahteraan Wajo. Iya. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi ya, Pak Kadis, karena memang yang saya lihat tantangan mungkin selama ini menjadi masalah klasik, di mana bantuan modal ke para petani ini kadang-kadang misalnya saya pun menjadi petani ini agak-agak susah begitu. Kita kadang-kadang mau minta support kemana sementara kita mau memproduksi hasil yang dinikmati oleh masyarakat banyak. Tapi ya itu tadi mungkin tantangannya masih kekurangan modal atau mungkin infrastruktur yang belum di ini, dan saya yakin pasti masalah-masalah ini juga bukan hanya dipikirkan oleh dari Dinas Pertanian sendiri, tetapi mungkin support dari luar juga pasti berdatangan ya, Pak Kadis. Tapi tentunya memang seperti yang Pak Kadis bilang tadi, bahwa Dinas Pertanian tidak bisa menjadi one man show. Butuh ditopang oleh OPD lain biar mungkin ini kedepannya apa yang selama ini larinya mungkin masih pelan bisa di gaspol ya. Pak Kadis, siap. Mungkin Pak Kadis ini terakhir yang saya ingin tanyakan ke Pak Kadis, pesan Pak Kadis mungkin untuk para petani atau mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Wajo seperti apa, Pak Kadis? Silahkan. Saya selalu sampaikan, Pak, ke teman-teman penyuluh supaya tolong disampaikan pesan ke petani kita supaya pertama kita harus betul-betul mengikuti aturan atau petunjuk-petunjuk yang ada di dinas supaya kerjasama kita tetap berjalan. Contoh, di setiap mau turun sawah ada namanya tudang sipulung, kita harus ikuti itu, Pak. Apa keputusan di situ kita harus ikuti, karena kalau kita keluar dari situ itu bisa fatal buat petani kita. Karena saya lihat petani kita sekarang ini banyak, kalau kita sudah ada hasil keputusan musyawaratan atau tudang sipulung, contohnya satu hamparan 50 hektar ini harus tanam varietas ini, harus tanggal sekian waktu tanamnya. Jadi kita harus sepakat di situ, betul, supaya menghindari pertama serangan hama, kemudian serangan hama dan penyakit, terutama hama-hama tikus. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada selalu sampaikan kepada teman penyuluh melalui petani melalui penyuluh supaya diarahkan petani kita untuk tanam pindah. Karena kita tanam pindah atau minimal pakai tabela. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Wajo ini banyak yang hambur, otomatis yang hambur itu, Pak, pertama biayanya tinggi karena dia harus butuh benih yang banyak, minimal 80 sampai 100 kilo. Kalau hanya tanaman pindah dia hanya butuh benih 25 kilo. Tapi memang ada kendala di situ, Pak. Memang ada kendala. Pertama, kendala kita di Kabupaten Wajo karena luas sawah kita yang begitu luas. Betul. Pertama kita terkendala dengan tenaga kerja. Jadi kalau tanaman pindah itu kita harus butuh tenaga minimal 10 orang untuk menanam 1 hektar 1 hari. Jadi kita butuh tenaga. Itulah kendala-kendala kita di petani kita. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya saya selalu pesankan kepada teman-teman penyuluh supaya menyampaikan ke petani menggunakan benih yang berlabel. Benih yang berlabel itu penting, itu Pak penting, Kadis, Pak. ya. Karena bagaimana kalau kita melihat bahwa kita ambil benih di tingkat petani atau bukan yang berlabel, otomatis daya tumbuhnya sangat. Memang kalau kita uji di persemaian memang tumbuhnya bagus kelihatan, tapi setelah lama kelamaan akan mati. Yang contoh yang benih yang berisi stengah itu Pak, kan memang tumbuh, tapi dia akan setelah mungkin umur 1 minggu dia akan mati kembali. Jadi kalau kita beli benih yang sudah berlabel kan sudah diuji daya tumbuhnya 98 sekian persen, jadi otomatis bisa meningkatkan produksi Pak. Barangkali itu Pak. Siap. Jadi ada mungkin beberapa poin tadi Pak Kadis yang saya tangkap. Mungkin ada yang sedikit juga lagi saya tanyakan. Siap. Pak Kadis, khusus untuk mungkin dari sektor Dinas Pertanian, strategi untuk menyukseskan program pertanian terpadu, Pak Kadis tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit. Mungkin bisa lebih diinikan lagi untuk para penyuluh khususnya, seperti apa pesannya, Pak Kadis? Saya sampaikan memang Pak kepada teman-teman penyuluh bahwa kalau ini program 25 program kerja Bapak Bupati, minimal kalau bisa satu desa satu percontohan lah untuk satu desa satu percontohan. Ya, percontohan. Kalaupun agak berat minimal ada satu kecamatan atau ada satu desa, atau contohnya dia punya desa 10, ya mungkin ada 3 atau 4 lah di situ, supaya petani yang ada di situ tidak terlalu jauh pergi melihat. Melihat bahwa Pak Bupati selalu bilang kalau sudah ada ini kita sudah bisa sampaikan, kalau mau belajar masalah pertanian kau di sana. Jadi dekat, tidak perlu kita mengeluarkan terlalu banyak biaya keluar Pak. Jadi pada prinsipnya di situ ada nanti akan saya selalu sampaikan bilang bagaimana untuk menindaklanjuti dari program Bapak Bupati ini, karena ini program sangat bagus, karena ini bisa betul-betul memberikan masukan dan informasi kepada petani kita. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa petani kita itu gampang berbuat kalau dia sudah melihat. Iya, patokannya harus melihat dulu supaya melakukan. Iya, justru ini yang kita mau, mungkin Pak Kadis mau ubah, karena bagaimana dilakukan saja dulu. Jadi tanpa harus menunggu untuk melihat yang sudah jadi nih, Pak Kadis. Siap. Mungkin poinnya saya sudah tangkap tadi Pak Kadis dari perbincangan panjang kita. Mudah-mudahan apa yang Pak Kadis paparkan tadi bisa terlaksana, termasuk dari program kerja yang Pak Kadis tadi sudah paparkan. Semoga bisa semakin 2 kali lebih lari kencang lah dibanding yang ada sekarang. Tentunya hambatan-hambatan itu bukan menjadi hal yang untuk bisa berhenti tentunya Pak Kadis. Apalagi sekarang kita sudah melewati masa pandemi. Jadi harusnya mungkin semua sektor sekarang sudah bisa lebih bahu-membahu untuk terutama menyukseskan 25 program PAMASE itu sendiri. Baik, Pak Kadis, mungkin itu saja yang saya ingin kupas dari Pak Kadis. Saya ingin berterima kasih sekali atas waktu dan kesempatan dari Pak Kadis menyempatkan hadir di studio Medium TV. Mudah-mudahan Pak Kadis selalu diberikan kesehatan agar terus bisa menjalankan amanah yang diberikan. Baik, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan seperti apa program-program kerja dari Dinas Pertanian di Kabupaten Wajo. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini mungkin ada dari petani atau dari penyuluh. Tadi Pak Kadis sudah berpesan seperti apa hal-hal yang harus dilakukan, karena mengingat Kabupaten Wajo ini adalah penghasil lumbung pangan justru lumbung pangan nasional. Jadi kalau mungkin selama ini dikenal Sidrap menjadi produksi beras, justru Wajo ini adalah produksi penghasil, namun di Sidrap itu adalah sisa memproduksi, begitu ya Pak Kadis. Jadi inilah yang harus mungkin dimanfaatkan dengan maksimal
Tentunya dengan melihat beberapa kendala-kendala yang terjadi di lapangan, insya Allah ke depan mungkin dengan strategi-strategi dari Pak Kadis bisa mengatasi sedikit demi sedikit masalah-masalah yang terjadi. Termasuk tadi ada poin yang sempat Pak Kadis sebutkan bahwa Tudang Sipulung ini yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk bagaimana caranya harus mufakat di situ dulu, Pak Kadis, supaya sebelum turun ke sawah ya. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Jadi ketika sudah turun ke sawah tidak ada lagi cekcok atau mungkin ada yang miss, mungkin seperti itu. Dan juga tadi Pak Kadis sudah menyebutkan bahwa Pak Kadis mengimbau mungkin untuk penggunaan benih ini harus yang mempunyai label. Ini yang paling penting, bahwa petani-petani yang ada di Kabupaten Wajo khususnya mereka tidak asal tanam, tidak asal memproduksi jadi, tetap memang ada kualitas di situ, Pak Kadis ya. Jadi memang bukan ecek-ecek, harus diperhitungkan sesuai, Pak. Iya, sesuai memang. Saya juga sempat melihat beberapa kali Pak Bupati Wajo berpesan bahwa sistem pertanian yang ada di Kabupaten Wajo ini mungkin memang tidak secara keseluruhan tidak besar, tetapi patut untuk diperhitungkan. Artinya memang sedikit demi sedikit pasti ini sudah bisa menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya, khususnya di sektor pertanian. Oke, pemirsa podcast Medium TV, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kupas tuntas kita kali ini bersama Bapak Muhammad Asar dari Dinas Pertanian. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Siap, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol ringan lagi, Pak. Ya, dengan pencapaian yang sudah jauh dari yang sekarang, Pak. Iya. Baik, mungkin itu saja dari saya, pemirsa podcast Medium TV. Kita bertemu lagi di podcast yang akan datang, tentunya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.